Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Hadratal muhtaram, bapak-bapak jamaah salat maghrib dan jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita semua masih dipertemukan kembali, masih dilimpahi nikmat sehat, istiqomah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah akan kita teruskan dengan majelis taklim kita. Untuk itu marilah kita buka majelis kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, serta ilmu yang diridhoi. Fiddini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan taklim kita hadis kitab Usfuriyah. Minggu lalu telah kita bahas bersama tentang hadis bahwa kalimat tauhid itu menjadi penolong bagi salah seorang hamba yang seharusnya dia ini haknya adalah masuk neraka karena barokahnya kalimat tauhid yang pernah diucapkan di dunia, maka Allah menolongnya dengan memasukkan ke dalam surga. Maka dari itu, dari hadis tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kalimat tauhid itu adalah termasuk kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Itu salah satu kalimat yang kurang lebih hampir sama seperti hadis subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani alal lisan, dua kalimat yang ringan diucapkan, ringan di lisan, sakilatani fil mizan, tetapi harganya atau beratnya ketika ditimbang itu sangat berat. Habibatani ilar rahman, dan kalimat dua itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dalam hadisnya itu kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman, hadisnya adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Bukan berarti dua kalimat itu hanya terbatas pada subhanallah wa bihamdihi saja, tapi termasuk kalimat tauhid adalah kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah satu-satunya kalimat untuk meyakini atau untuk memperkuat iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang mentauhidkan Allah, bahwa Allah ini sifatnya wahdaniyat, hanya satu, tanpa sekutu, tanpa teman dan lain-lain. Al-haditsu sadisu, melanjutkan hadis yang keenam. An Abi Nasri al-Wasiti qala sami'tu Aba Roja al-Attaridi yuhditsu an Abi Bakar As-Siddiq. Abi Nasr al-Wasiti, hadis dari
Abi Nasr Al-Wasiti. Ini saya belum menemukan siapa Abi Nasr Al-Wasiti. Saya cari-cari di beberapa kitab belum ketemu. Tapi Abi Nasr ini dalam satu catatan beliau ini hanya meriwayatkan satu hadis tersebut. Entah beliau dari kalangan tabi'in atau dari kalangan tabi'in, wallahu alam, belum tahu. Qala sami'tu Aba Roja Al-Attaridi yuhditsu an Abi Bakar As-Siddiq. Abu Nasr Al-Wasiti pernah mendengar atau mendapatkan hadis dari Abu Roja Al-Attaridi. Abu Roja Al-Attaridi ini sebenarnya kalau dilihat dari umurnya, dari masanya, beliau ini termasuk dari kalangan sahabat, karena beliau lahir 11 tahun sebelum beliau 11 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Hampir sama seperti siapa namanya itu yang 5 generasi itu, Jabir bin Abdillah. Hampir sama seperti Jabir bin Abdillah. Bedanya kalau Jabir bin Abdillah memang beliau ini dari kalangan sahabat. Jadi kalangan sahabat bisa dijuluki sebagai sahabat Nabi itu pertama harus iman, yang kedua harus pernah bertemu. Makanya Uwais Al-Qarni yang sering kali kita dengar ceritanya tentang baktinya kepada orang tua, kepada ibunya, beliau itu boleh dibilang sahabat Nabi karena satu masa dan iman. Beliau juga tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi karena belum pernah bertemu langsung dengan Nabi. Begitu juga seperti Abu Roja Al-Attaridi. Beliau itu 11 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Lahirnya beliau 11 tahun sebelum hijrah. Tetapi beliau dalam satu catatan tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi, tapi Islamnya sudah sejak kecil. Maka beliau ini dikategorikan oleh para ulama sebagai tabi'in senior. Bukan sahabat tapi tabi'in senior, karena beliau belum pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Karena syaratnya sahabat bisa dijuluki sebagai sahabat Nabi itu harus bertemu dan beriman kepada Nabi. Bertemu saja tidak beriman tidak dikatakan sahabat. Seperti siapa? Ya orang-orang kafir, Abu Jahal dan lain-lain. Beriman tapi tidak bertemu, ya seperti Abu Roja Al-Attaridi. Tapi beliau juga banyak mendapatkan hadis. Di antaranya yang paling banyak beliau dapatkan itu dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Abu Bakar juga beliau mendapatkan, tetapi beliau tidak banyak mendapatkan hadis dari Sayyidina Abu Bakar. Itu adalah Abu Roja Al-Attaridi. Salah satu istiqomahnya beliau Abu Roja Al-Attaridi itu adalah setiap 10 hari sekali beliau itu khatam Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Yuhditsu an Abi Bakar As-Siddiq. Beliau meriwayatkan hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, anna a'rabiyan ata ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ballagoni angka annaka taqulu minal jum'ati ilal jum'ati wa minas sholati ilas sholati kafaratun lima bainahunna. Pernah suatu ketika ada A'rabi, kaum pedalaman atau kaum desa, kampungan, itu pernah datang kepada Rasulullah SAW ingin klarifikasi atau cross check tentang satu hadis yang isinya adalah minal jum'ati ilal jum'ati wa minas sholati ilas sholati kafaratun lima bainahunna. Ya Rasulullah, kata Arabi, Mat Muhammad, saya pernah mendengarkan kabar atau satu hadis, satu ucapan, dan itu sumbernya darimu,
Katanya minal jum'ati ilal jum'ati wa minas sholati ilas sholati kafaratun lima bainahunna liman ijtanaba al kabair, bahwa antara satu Jumat sampai Jumat yang akan datang dan antara sholat sampai sholat yang akan datang itu adalah termasuk kafaratun lima bainahunna, yaitu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya antara Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang. Misalkan Jumat kemarin sampai Jumat kemarin sampai Jumat yang akan datang itu Allah menghapus dosa-dosa hamba-hamba orang tersebut ketika melaksanakan Jumat. Catatannya ketika melaksanakan Jumat. Begitu juga wa minas sholati ila sholati, dari satu sholat sampai sholat yang akan datang itu Allah menghapus dosa-dosa hamba tersebut. Maka kata Nabi itu addu faridotan wantadharu ukhra, yaitu ketika kita ini saat ini sekarang ini kita sudah ditakdirkan bisa melaksanakan sholat maghrib, maka kita harus syukur, alhamdulillah saya telah melaksanakan sholat maghrib dan saat ini saya sedang menunggu sholat isya. Maka antara maghrib sampai isya ini kita seakan-akan sedang menunggu untuk beribadah. Berarti menunggunya kita ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita misalkan panjenengan sholat subuh, habis subuh dalam hati berniat untuk menunggu sholat duhur, meskipun pada kenyataannya berangkat kerja dulu sampai duhur, maka antara subuh sampai duhur kita ini diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita menunggu untuk melakukan atau melaksanakan sholat fardu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Maka ketika A'rabi suku pedalaman tadi cross check klarifikasi kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, katanya antara satu Jumat dengan Jumat yang akan datang itu Allah mengampuni dosa-dosa kita, apa betul? Dijawab oleh Nabi, qala na'am, iya. Kata Nabi, betul. Tsumma zada, kemudian Nabi menambahi apa yang dimaksudkan oleh A'rabi, faqala al-ghuslu yaumal jum'ati kaffaratun wal masyu ilal jum'ati kaffaratun wa kullu qadamin minha ka'amali isrina sanah. Bahwa mandi di hari Jumat itu termasuk cara Allah menghapus dosa-dosa hambanya. Jadi ketika kita ini mandi di hari Jumat dan kita niatkan untuk mandi sunnah Jumat, maka di situ Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Wal masyu ilal jum'ati kafaratun, berjalan menuju masjid untuk sholat Jumat itu juga kafaratun, bisa melebur dosa-dosa kita. Wa kullu qadamin minha, dan setiap dari satu telapak kaki, berarti setiap dari satu langkah menuju ke masjid untuk sholat Jumat itu juga kafaroh, bisa melebur dosa, dan itu diibaratkan seperti ka'amali isrina sanah, seperti beramal selama 20 tahun setiap dari langkah loh Pak, bukan sekali pergi, tapi setiap langkah demi langkah kita menuju ke masjid untuk sholat Jumat itu seperti atau diibaratkan seperti beramal selama 20 tahun. Nah, tinggal mengkalikan panjenengan baraknya mana sampai masjid berapa langkah, itu dikira-kirakan. Kalau sampai 100 langkah berarti kali 20, kalau sampai 50 langkah berarti berapa. Nah, itu adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Maka ketika dihitung-hitung, ketika dihitung-hitung pahalanya masih banyakan panjenengan, karena jenengan jalan dari barak menuju masjid itu sampai ngos-ngosan,
Beda dengan saya, Mas Anas, Mas Tisna, tinggal nunggu komat baru datang. Mending Pak kalau komat datang.